Bu Ati luar biasa. Hamzah umurnya berapa sekarang jadinya? 10 tahun. 10 tahun. Ibu, saya dengar ibu bersama suami dan anak-anak, ada Hamzah dan juga ada sang adik, harus pindah rumah berkali-kali karena tidak pernah diterima oleh keluarga, oleh tetangga di sekitar keluarga. Betul itu? Iya betul, itu saya merasakan sendiri. Jadi karena Hamzah dianggap gila? Dianggap gila juga, dianggap merusak suasana orang lain, dianggap dia menyusahkan orang lain gitu. Ya saya juga punya hati. Saya tidak mau merusak suasana orang lain. Gara-gara ya anak saya tidak mau seperti itu, tapi saya punya inisiatif sendiri. Perlakuan tetangga biasanya kalau melihat Hamzah seperti ini, apa yang Anda terima? Perlakuannya seperti dengan kata-kata, dengan sikap, ataupun dengan langsung ke anaknya itu sendiri dipermainkan gitu. Hamzah dipermainkan. Iya. Nah, Bu Ati, saya mau tanya, dulu Bu Ati melihat apa yang terjadi sebenarnya? Apakah Bu Ati bertanya apa yang terjadi pada Hamzah? Awalnya saya tidak mengerti kalau dia itu autis ya, sebab autis itu kayaknya baru, dan saya mengerti setelah tahu ya dari berita atau dari majalah yang katanya kalau autis itu suka dengan yang putar-putar, yang fokus itu saja. Dan saya melihat tuh anak saya kok suka dengan yang berputar-putar lama sekali. Terus saya baca ternyata itu gejala kesono gitu. Dan saya berusaha maksimal saya dengan kemampuan yang ada. Ya walaupun belum ada seperti rumah autis sekarang ini yang mau peduli dengan anak-anak seperti ini. Ya saya berusaha walaupun dengan orang tua, tapi semampunya. Saya tidak mau menyusahkan juga, jadi saya semampunya juga untuk mendidik anak itu walaupun ilmuku terbatas. Pada saat dia seperti orang-orang biasa, fitrahnya dia sebenarnya pengen bisa, cuma kendala kan ada. Jadi dia pengen berusaha bisa, orang menghadapinya berbagai macam, terus tidak dengan sikap yang naluri, seorang yang gimana harus bisa maksudnya menerima gitu. Dan saya di situ melihat bermacam-macam menghadapi Hamzah segala jenis macam gitu. Jadi saya harus belajar berlapang dada untuk menghadapi itu, dan saya harus belajar menasihati atau memberi pengertian pada mereka yang tidak mengerti. Saya dengar ayah atau suami Bu Ati sempat tidak bisa menerima keadaan Hamzah, betul? Betul. Betul, karena naluri seorang orang tua pasti ingin yang sehat, yang biasa umumnya gitu. Cuman ya karena kita nggak tahu ilmunya dan tidak tahu memahami kesehatan seperti ini, penyakit seperti ini, jadinya ya antara terima dan tidak. Tapi luar biasa, saya mendengar bahwa Hamzah di rumah autis adalah anak yang selalu mengajak berdoa. Jadi kapanpun diajak berdoa, sehingga Hamzah menjadi salah satu anak yang selalu mengingatkan orang-orang sekelilingnya untuk berdoa. Ibu Isti, bisa ceritakan mengapa Hamzah bisa perkembangan seperti ini? Dulu awalnya pada saat masuk ke rumah autis memang kondisinya masih sangat memprihatinkan ya, karena waktu itu kondisinya belum operasi ya dengan kataraknya. Jadi ketika berjalan itu dia selalu menabrak, dan ketika melihat orang dia akan selalu mencengkeram atau mencakar ya. Dari perjalanan Hamzah sejak di rumah autis memang dia cukup intensif untuk kami berikan terapi, baik terapi perilaku terutama, terapi sensori integrasi, terapi bicara yang sekarang sedang berjalan, dan sekarang sedang kami berikan juga kegiatan di sekolah khusus, karena selain terapi dia juga membutuhkan lingkungan yang memang membutuhkan dia untuk bersosialisasi. Saat datang ke tempat kami kan umur Hamzah sudah 9 tahun ya, jadi memang sudah sangat lewat ya, jadi saya juga tidak bisa menyalahkan Ibu Ati sebagai orang tua karena memang ketidaktahuan beliau tentang autisme itu sendiri. Dokter Meli Budiman, dokter, pertanyaannya apakah memang ketika autisme itu terlambat dideteksi maka memang lebih susah untuk
penanganannya atau terapinya? Sedini mungkin terdeteksi, sedini mungkin ditangani, itu akan lebih cepat perkembangannya. Nah, fakta atau mitos bahwa seorang anak bisa ketahuan dia autis sejak kecil ketika tidak bisa bertatapan mata? Itu salah satu gejalanya. Tapi di samping itu mesti dilihat gejala-gejala lain ya. Kalau hanya tatap mata saja nggak bisa kita katakan anak ini nggak bisa tatap mata jadi autistik gitu. Jadi salah satu ukurannya iya. saja ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Meli. Nanti saya masih mau bertanya. Hai Hamzah. Salim sayang. Salim sama madem nggak sini madem. Salimnya gimana nak? Pintar. Tas. Oh. Iya. Dan satu hal yang sebenarnya ingin saya ajak bagi keluarga Indonesia, semoga mulai malam hari ini, marilah kita berhenti memberikan ejekan dengan kata autis. Mulai malam ini. Kami kembali saat lagi. Tidak dimakan ya? Ya dia mau bobo di sini katanya, nggak apa-apa. Ini kan rumahnya Tante Rosi, nggak apa-apa. Ini namanya Rifki, anaknya Farhan. Dari kelakuannya kelihatan kan siapa bapaknya. Iya, nggak apa-apa nak. Nanti kau kalahkan bapakmu ya, harus lebih hebat. Kenapa sayang? Kenapa ini aduh? Ini pinter ska juga loh ini. Apa sayang? Kau ngomong apa sayang? Aku sama Papi dan Raffi latihan. Ya nanti kamu nyanyi kan? Iya. Oke sip, tos dulu deh. Pinter. Ya, boleh tepuk tangan untuk teman-teman kita yang luar biasa malam hari ini. Ya. Hamzah adalah contoh bagaimana keluarga cukup bingung untuk memberikan terapi karena kekurangan informasi atau juga tidak memiliki cukup banyak uang untuk bisa memasukkannya dalam terapi. Ada Pak Rektor di sini, Pak Nelwan. Pak Nelwan dari Rumah Autis, bagaimana misalnya contoh untuk anak-anak seperti Hamzah begitu ya? Apa yang bisa dilakukan oleh Rumah Autis? Terima kasih Mbak Rosi. Jadi kami Rumah Autis berdiri dari tahun 2004. Dan ini memang dikhususkan buat keluarga yang tidak mampu ya? Awal pendiriannya memang kita khususkan untuk keluarga yang tidak mampu. Namun pada perkembangannya ternyata kebutuhan pendidikan itu tidak hanya untuk orang yang tidak mampu, tapi yang mampu pun ingin mendapatkan pendidikan yang bagus begitu. Terutama untuk pendidikan anak spesial atau anak berkebutuhan khusus atau anak autis ini. Nah, makanya kami mengembangkan program sekarang dengan sistem atau pola subsidi silang. Oh iya. Ya. Sehingga ini bisa saling membantu ya, begitu betul. Ya. Terima kasih Pak Nelwan. Semoga Hamzah bisa mendapatkan terapi yang lebih baik dan bisa menjadi lebih mandiri ya Pak Nelwan ya. Dan Tiffany masih terus melukis. Kita lihat sebentar lagi lukisannya pasti jadi. Hai Tiffany, masih melukis. Tadi Tiffany selain melukis juga dia menuliskan huruf-huruf Mandarin. Karena Tiffany juga sangat tertarik dengan bahasa Mandarin ya. Tiffany, hai. Nah, oh ni hao ma. How? Wo ai ni. Wah, ini. Wo ai ni tu.